Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewane Duren. Hari ini Minggu 9 Januari tahun 2022. Bukan 2021 lagi ya. Tahun 2022. Jadi tak terasa satu minggu sudah kita lewati di tahun 2022. Nah, kalau kita nggak hati-hati teman-teman, kalau kita tidak bekerja secara efektif dan efisien, nanti tahu-tahu di akhir tahun kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, pagi ini kami akan berbagi kenapa sih ya, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami bisa merawat pohon durian seperti yang sering kami bagikan kepada teman-teman. Ini real teman-teman ya, ini real ya, kami berkebun itu kenyataan apa yang kami bagikan. Ya, pohon-pohon yang teman-teman lihat itu real, bukan sebagai apa ya, bukan milik orang lain, tetapi ini adalah milik kami sendiri. Kenapa? Kami bisa cepat sekali belajar. Pertama teman-teman ya, teman-teman, sering kami katakan bahwa ketika kami sudah memutuskan untuk belajar berkebun, maka kami harus merelakan waktu. Merelakan waktu teman-teman, investasi waktu, merelakan waktu kita untuk belajar. Nah, banyak di antara teman-teman, di antara kita yang belajarnya itu setengah-setengah. Maunya itu disuapin terus. Kayak anak TK, kayak bayi, maunya disuapin terus. Tak kasih contoh misalnya. Ya, dalam video-video kami sebelumnya saya sering berbagi dan di situ muncul pertanyaan. Misalnya, Pak D, bagaimana cara aplikasinya pupuk ini? Pak D, bagaimana caranya ini? Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau belajar dan kita benar-benar serius ingin berkebun, ya, kami selalu menjawab begini. Tolong dibaca di kemasannya. Tolong dibaca di kemasannya. Karena apa? Di kemasan, setiap kemasan produk yang kita beli, ya, itu ada petunjuk pemakaiannya. Ada petunjuk pemakaiannya, ya, ada, ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya, bagi saya, maaf, ya, bukan berarti kami tidak mau menjawab. Tetapi kalau kami menjawab sampai detail seperti itu, nah sepertinya yang bertanya tidak mau belajar. Nah, kami teman-teman, ya, ketika kami membeli produk dulu, kami nggak pernah bertanya kok, ya, bagaimana cara aplikasinya, karena kami tahu bahwa di kemasan itu ada. Nah, kemudian ada yang lagi bertanya, Pak, apa manfaat silika? Pak, apa manfaat kalsium? Itu sebenarnya kalau kita mau cari teman-teman, banyak, ya, banyak. Nah, kita sebagai pekebun yang ingin benar-benar serius, ya harus dicari. Nyarinya di mana? Nyari paling gampang adalah klik Mbah Google. Misalnya, kita pengen tahu silika. Klik aja silika. Nanti akan terterurai di situ manfaat silika itu apa. Kalau pohon tanpa silika itu seperti apa. Kekurangan silika dan lain sebagainya. Kemudian kalsium juga. Kalau pohon tidak diaplikasikan kalsium, sebabnya apa? Akibatnya apa? Begitu juga dengan pupuk mikro. Semuanya bisa kita cari. Tinggal kita mau apa enggak. Dan yang sangat kadang-kadang sangat kebangetan. Cara spraynya gimana? Cara nyepraynya gimana? Cara aplikasinya gimana? Kalau spray nyemprot teman-teman, ya aplikasinya ya nyemprot. Itu kalau masih ada yang bertanya, saya bingung. Jujur kami bingung. Karena apa? Di dunia maya, baik YouTube atau apa saja, itu semua sudah tersedia dengan baik. Tinggal kita mau belajar nggak? Nah, kami adalah tipe orang-orang yang mau belajar. Tidak terlalu banyak bertanya. Selama kami bisa mencari di dunia maya, di Google dan lain sebagainya, kami tidak akan bertanya, tinggal kita aplikasikan, kemudian kita catat benar atau tidak.
Karena apa? Bukan kami tidak mau menjawab, teman-teman. Tetapi lain tepat, lahannya berbeda, itu juga penanganannya berbeda. Ya. Nah, kita harus jeli. Sebagai petani kita jeli. Misalnya ini. Ada yang bertanya, Pak, kalsium apa yang saya pakai? Bapak pakai, Pak D pakai. Saya bisa tunjukkan. Bukan saya tidak mau tunjukkan, bisa. Tetapi apakah kalsium yang kami pakai ini cocok di lahan Anda? Belum tentu. Belum tentu. Makanya jarang sekali kami sebutkan. Kalau kita mau cari produk kalsium, banyak teman-teman. Banyak. Di Tokopedia, di Lazada, itu banyak sekali. Banyak. Tinggal kita beli, kemudian kita aplikasikan di lahan kita, evaluasi cocok atau tidak. Ya, cocok atau tidak. Kalau cocok, pakai. Artinya apa? Ketika kita berkebun, ya, kita harus selalu mencatat. Ya, pupuk apa saja yang cocok di tempat kita. Belum tentu di tempat kami itu cocok di tempat lain. Karena apa? Kandungan mineral di tanahnya berbeda-beda, teman-teman. Berbeda-beda, ada tanah liat, ada tanah berpasir, ada tanah macam-macam. Beda cara penanganannya. Beda juga barangkali jenis pupuknya. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Ya harus kita praktekkan. Harus kita praktekkan. Tanpa praktek nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus praktek dan kita catat, kita evaluasi. Ya. Itu teman-teman. Ini kalau niat berkebun. Kalau nggak niat, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, kebetulan ya, sama-sama belajar, kami bisa lebih cepat. Ya. Sama-sama tanam 2,5 tahun. Ya. Hasil cepat belajar atau tidak bisa dilihat dari kebunnya, teman-teman. Bisa dilihat dari kebunnya. Ya. Kebun rawatannya seperti apa? Kalau baik berarti dia cepat belajar. Kalau tidak baik berarti dia tidak mau belajar. Itu aja. Bagi saya cuman gitu aja. Kalau kebunnya baik, ya, pasti yang bersangkutan belajar. Tapi kalau kebunnya banyak masalah berarti belajarnya kurang. Itu aja cara melihatnya. Kalau kami loh, teman-teman. Jadi sekali lagi, ya, bukannya kami tidak mau menjawab pertanyaan teman-teman. Tetapi kalau saya nuruti jawab pertanyaan itu, waktu kami habis. Ya, padahal kami harus berkebun sendiri. Ya, kami harus mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Karena sifatnya kami berbagi di dunia maya itu, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Bukan kita pamer, enggak. Ngapain kita pamer? Niat kita berbagi. Ya, niat kita berbagi. Tetapi kalau yang bertanya itu kadang-kadang keterlaluan, mintanya sampai detail dan lain sebagainya, kadang-kadang disertai dengan omelan-omelan, oh tidak mau berbagi, pelit dan lain sebagainya. Ya, kalau ingin belajar, ingin cepat sukses, jangan jangan manja, ya. Jangan jadi anak kecil mintanya disuapin setiap hari, terus kapan besarnya, kapan bisa dewasa, ya. Kapan bisa dewasa? Kalau setiap hari mintanya disuapin, kalau nggak disuapin nggak mau makan. Itu terus kapan bisa kebunnya bisa sukses, berkebunnya bisa berhasil? Nggak bisa teman-teman. Ya, semuanya perlu kerja keras, termasuk kami. Sampai hari ini pun kami masih kerja keras, teman-teman. Ya, sampai hari ini pun kami masih kerja. Nah, ini kebetulan pohon-pohon yang di tengah, di antara di antara bibit-bibit yang bibitnya sebagian sudah kita ambil, sudah mulai kelihatan yang besar-besar.
Oke teman-teman, sekali lagi jangan pernah lelah untuk belajar kalau ingin tanaman kita tumbuh dengan baik. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringan-Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewan Duren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.